Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Kembali live menjumpai sahabat-sahabat seller semua terkait banyak banget antusiasme dari teman-teman yang sudah masuk ke grup. Saya apresiasi dan saya ucapkan terima kasih atas semangatnya untuk belajar dan memahami permasalahan di Shopee dan juga di luaran sana yang minta bergabung sudah hampir 2000 ya. Tapi sampai saat ini belum saya tambahkan terkait banyaknya penyusup yang banyak menebar link-link yang gak karu-karuan gitu. Jadi harus saya filter dulu secara ketat ini yang sudah di dalam dulu, sebagaimana seriusnya saya ingin tahu gitu. Karena kalau grup gratisan dilema ya, kalau bikin grup gratisan itu dilemanya di mana, di awal saya bikin grup ini sudah ada yang nyinyir apa motivasi tujuan bikin grup itu. Walaupun belum lama sudah ada yang komen aneh-aneh gitu ya. Itulah realita kita. Padahal sampai detik ini saya rasa saya tidak merugikan teman-teman ya. Saya selalu hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan saya juga selalu welcome dengan pendapat siapapun untuk berdiskusi di sini, untuk sharing materi-materi seputar jualan online khususnya di Shopee. Terima kasih buat yang sudah tertib ya. Terima kasih juga yang sudah melaporkan konten-konten yang bertentangan dengan topik grup. Mudah-mudahan next time bisa tercipta suasana yang lebih kondusif lagi, biar yang berniat memang benar-benar belajar tidak terganggu. Saya tidak perlu kuantitas yang banyak ya. Buat apa 40.000 member kalau keberhasilannya gitu cuman non-sen, non-besar. Saya tidak harap demikian. Saya ingin dari ada yang sudah masuk di sini itu minimal berapa persennya bisa membuktikan dulu gitu bahwa apa yang saya share, apa yang teman-teman diskusikan itu bermanfaat dan bisa membantu perekonomian kita di saat situasi pandemi seperti ini. Itu harapan terbesar saya ya. Adapun kalau tindak lanjutnya bagaimana, dan kalaupun saya sesekali memang menyarankan untuk privat, untuk yang sudah ingin cepat-cepat memahami itu, tidak ada satu paksaan gitu ya. Kalau yang bertanya pun saya ladeni terus. Kalau yang belum ada waktu, belum ada kesempatan, belum ada buat invest dan sebagainya, itu terserah masing-masing ya. Intinya walaupun grup ini gratisan, saya kasih materi yang katakanlah lebih dari yang orang-orang berikan di grup sejenis gitu.
Selanjutnya terkait banyak banget pertanyaan, mulai dari mana untuk membangun toko di Shopee itu. Kembali saya review, mulainya kita dari riset ya, riset dan lihat keberadaan toko kita sejauh ini seperti apa pencapaiannya. Dia harus dievaluasi dari apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan ke depannya. Kalau apa yang selama ini teman-teman sudah lakukan dan menghantarkan ke pencapaiannya seperti sekarang ini, lalu teman-teman memerlukan peningkatan dan ternyata belum tersampaikan, mungkin ada yang salah dari metode yang selama ini teman-teman praktekkan, ya. Maka dari itu, kita evaluasi dan rencanakan apa yang akan selanjutnya kita lakukan untuk mengatasi situasi seperti ini. Kalau dirasa memang teman-teman sudah beriklan dan iklannya stuck hanya sampai ke pencapaian yang itu-itu saja, dan teman-teman merasa belum cukup dan perlu peningkatan kinerja, maka bisa jadi metode yang selama ini teman-teman terapkan masih perlu upgrade dari segi teknis, dan juga mungkin saja perlu seseorang yang mendampingi dan mengarahkan dalam proses menjalankannya itu. Kedua itu ya. Jadi kan kita itu hidup di 3 zaman ya. Kalau dalam teori kesantrian ada fi'il madi, mudhari, dan istiqbal gitu. Dan kita pun dalam kehidupan itu selalu begitu. Kita berangkat dari masa lalu untuk saat ini yang sedang dijalankan menuju masa depan yang akan kita tempuh juga. Demikian dalam periklanan juga, dalam optimasi juga, dalam hal apapun yang telah kita lakukan selalu harus kita koreksi dari ketiga poin tersebut ya. Apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang akan kita lakukan. Kalau misalnya yang teman-teman alami pencapaiannya saat ini juga motivasi juga untuk saya juga ya, bukan berarti saya menggurui, cuman hanya sebatas sharing pagi aja. Jika yang kita katakanlah ya, jika yang kita alami saat ini pencapaiannya belum sesuai dengan ekspektasi, dengan harapan, maka mungkin saja ada yang salah dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di masa lalu. Makanya saat ini perlu koreksi, perlu introspeksi. Kalau dari segi teknik masih menggunakan teknik-teknik yang biasa, maka harus segera di-upgrade ke teknik yang luar biasa. Kenapa harus riset dulu gitu ya? Kalau maaf ya, kalau selama ini teman-teman bikin tokonya ngasal, tidak ada landasan yang dipakai untuk membuat konten, tidak ada panutan yang diikuti dalam membuat konten tersebut, tidak ada madhab yang digunakan untuk menuangkan konten-konten pada toko kita, katakanlah kalau di Shopee, toko Shopee kita, maka itu juga salah satu pemicu penyumbang untuk kegagalan itu sendiri.
Itulah kenapa saya mempersilahkan teman-teman yang mau ikut sharing saya gitu ya, silahkan ke YouTube gitu, biar lebih terstruktur, tertata rapi, karena di sana materinya lumayan bisa mudah dicari gitu berdasarkan judul per judul, kategori per kategori, atau playlist per playlistnya gitu. Beda kalau di grup ini, walaupun saya sering banget live, dan kalau interaksinya kurang, maka live saya ini akan tenggelam. Makanya saran juga untuk teman-teman yang sempat hadir nonton live ini, coba dilakukan interaksi gitu di bawah kolom komentarnya itu, kasih oret-oret apa aja, hadir apa gitu kan, biar interaksinya naik dan biar teman-teman yang lain bisa mantau juga, bisa kebagian lihat gitu ya. Nah, baik, dan kalau cerita saya sendiri juga sampai saat ini tidak berhenti untuk belajar gitu ya. Saya tidak merasa paling gimana gitu. Saya juga merasa selalu dalam kekurangan dan terus upgrade keilmuan, baik itu dari berbagai sumber ya, dari baca buku, dari baca literatur, nonton YouTube, bahkan ikut e-course juga. Saya hampir ya, penawaran yang masuk ke saya tentang e-course persopian saya ikuti ya, silakan. Mungkin saja ada teman-teman di sini yang satu grup di e-course-nya apa gitu, ada yang satu grup juga di e-course-nya apa. Tapi saya seringnya nyimak aja gitu, saya ada di belakang. Tidak banyak komen. Oke. Dan saya tunjukkan juga gitu, kalau apa yang saya sampaikan itu ada pertanggungjawabannya dan ada sumbernya, bukan karangan, bukan apa ya, kita bukan bergerak sendiri gitu. Ini saya tunjukkan ya, banyak banget buku-buku koleksi saya ini, kayak ini contohnya kan. Ini beli buku ini mahal banget loh. Ini bukunya Welian Tanoyo di Billionaire Store, harganya itu 350.000 ini. Ini sebagai referensi, salah satu referensi saya gitu. Belum lagi ini buku hitam ya. Buku hitam ini kan teman-teman mungkin ada yang punya ya. Ini saya juga baca, ini saya membaca ya. Jika jangan dulu teman-teman merasa puas dengan apa yang selama ini kita sudah lakukan gitu ya, baik dari belajar, dari praktek, dan cara memahami materi-materi persopian, terutama khususnya ya di topik ini. Nah, ini semua mungkin teman-teman juga mungkin tahu ya, buku ini kan bukan buku biasa, tidak dijual bebas, dan harganya pun lumayan mehong ya, kayak gini kan. Nah, ini semua saya pahami, saya tuangkan untuk mengatasi ya masalah-masalah yang stuck, yang tidak saya pahami. Saya cari tahu juga gitu dari berbagai narasumber, termasuk buku yang ini yang cukup lama juga ini. Untuk teknik jualan itu saya juga baca buku kayak gini nih. Ini karya Kang Darmawan Aji, cakep banget. Ini juga tidak dijual bebas, jadi dijual itu per periode udah tertentu saja. Nah, makanya apa sih tujuannya gitu bikin grup seperti ini? Nah, saya lebih ke peduli aja gitu ya terhadap banyak orang pada situasi seperti ini yang membutuhkan satu metode, satu pemahaman
satu arahan untuk memahami materi-materi periklanan dan optimasi. Termasuk yang berbentuk file-file baik itu software ataupun tools riset dan seterusnya gitu. Nah, makanya ada sedikit perbedaan kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah ikut private dan ditangani akunnya sama saya itu, karena mungkin masalah jam terbang aja ya. Kalau ilmu sama-sama ilmu, sama-sama punya sumber masing-masing, cuman di jam terbang tetap kita itu ada satu sudut pandang untuk memahami satu masalah berdasarkan pengalaman, yang pengalaman itu didapati dari lapangan, dari situasi per akun, per toko, per produk, per keadaan akun itu sendiri, dan seterusnya. Karena walaupun sama-sama produk, tapi diterapkan pada beda akun itu akan berbeda penanganannya, akan berbeda situasinya, dan akan berbeda pula cara penanganannya gitu. Nah, makanya saya tidak merasa takut tersaingi gitu kalau misalnya nge-share metode. Silakan aja pada praktek, karena pada nyatanya walaupun produk sama dengan punya saya gitu, ataupun kata kuncinya sama dengan yang dipakai saya, kalaupun diterapkan ke akun yang berbeda itu hasilnya tentu tidak akan sama, pasti ada perbedaan. Baik, langsung saya buka aja yang kemarin saya share itu ya kan, toko ya, toko baru yang username-nya juga masih acak. Ya, kalau selama ini kan teknik terus gitu. Kalau teknik terus juga nanti pada puyang. Jadi harus dirunut dari berbagai sudut dan latar belakangnya dulu gitu. Kalau ke teknis, silahkan disimak dulu biar teman-teman yang lain pada nyimak dulu gitu, pada ngumpul dulu. Kalau tekniknya memang ya seperti itu perlakuannya, hampir mirip-mirip gitu, cuman berdasarkan situasi toko yang bersangkutan, nah gimana kita memperlakukannya, di situ bedanya. Kita ke seller center. Oke. Sudah munculkah seller centernya? Nah, ini seller center dari toko yang saya share kemarin. Ini ya, username-nya juga belum bisa tampil nama. Jalan Shopee-nya harus chat ke CS-nya gitu. Ini belum sesuai yang saya minta. Ini username masih berbentuk ini. Nah, untuk langkah pertama terkait teknik beriklan itu harus mulai dari mana, itu kan banyak banget yang tanya begitu. Seperti yang sering saya share sebelum-sebelumnya,
Yang terbaik menurut saya itu yang menggunakan metode fokus ya, fokus beriklan. Seperti apakah fokus beriklan itu? Kita lihat di ini dulu, di dashboard tinjauan dulu. Ini mau ditinjau dulu hari kemarin. Nah ini dia. Hari ini masih stuck banget ini, memang masih alot gitu. Jadi si karakteristiknya kalau toko baru memang begini, traffic itu alot. Untuk dapat impresi yang sesuai harapan tuh masih. Nah kayak gini kan, pengunjungnya coba cuman dia mampu menjangkau 27 ini. Nah kalau untuk penanganan iklannya, oh ini dulu ya, saya lihat keranjang dulu. Per kemarin segini masih kurang ya, impresinya juga masih kurang. Mulainya itu 2 hari yang lalu kalau nggak salah ini, jadi harus dirunut dari tanggal 31. Nah ini 31 belum ada penjualan kan. Nah kemarin tanggal 1 baru ada. Kita cek ke iklannya untuk saat ini habis berapa ya. Ini kan, nah ini iklannya diisi 500, baru habis 90, 11 ribuan ya, 11 ribu. Iklan yang dipasang 2, yang satu dibatasi di sini, yang satu dibatasi ini. Nah ini belum ada penjualan, yang ini sudah. Nah untuk tahap pertama jika iklan itu diterbitkan, biasanya saya menggunakan kata kunci basicnya dulu. Di mana kata kunci basicnya itu, ini nih kan, ini asbak ini kata kunci umumnya asbak, di sini juga asbak tuh kan. Jadi ada korelasi antara relevansi di judul sama yang ditarget. Ini target, katakanlah ini targetnya, ini judulnya, dengan harapan kita memprediksi untuk iklan itu supaya lebih banyak tampil dulu, biar impresinya tinggi dulu, karena ini iklan baru, toko baru, produk baru, belum ada penjualan, belum ada reputasi juga. Nah kalau tidak berani begitu, iklan kita impresinya rendah. Nah setelah itu, step yang keduanya
kita ambil datanya ini dari data iklan yang sudah jalan itu segera saja, walaupun belum seminggu, belum sehari, 2 hari juga. Kita download ininya, download begitu, bukan di download. Ini sudah sering banget materi ini saya sampaikan. Cuma entah kenapa mungkin teman-teman masih nyimaknya masih separuh-separuh aja. Makanya harus dilihat berulang dan jangan di skip. Perlakuannya sama ya untuk semua produk yang saya iklankan, kurang lebih begitu. Ini saya download dan saya rapikan dulu filenya yang dalam bentuk CSV ke Excel. Sebentar ya, saya ke Excel dulu ini ya. Oh iya, apakah bentar ya, saya tampilkan juga cara ngerubahnya biar yang baru nonton mungkin bisa memahami untuk data iklan itu seperti apa. Saya putus dulu ini layarnya. Oh, ini ngalangin bannernya. Oke lah, bannernya saya matikan dulu. Banner si ungu mana? Banner si ungu. Oh, ini dia. Hide. Oke. Stop. Nah, stop dulu. Saya share lagi layarnya. Oh, ini kabel mau kemakan. Kan dilarang makan kabel sama Pak Dokter juga. Share screen. Oke. Ini semua sudah masuk. Chat. Nah, seperti inikah data downloadnya ya. Lalu ke kolom A. Ini blok kolom A ya. Ke data, menarikan ke data. Text to column. Delimited next. Nah, ini di sini rubah ininya yang non next finish. Oke, itu kan udah jadi seperti itu. Maka si asbak yang kita pasang di iklan itu sudah berganti menjadi banyak kata kunci yang diketik oleh pengunjung Shopee itu sendiri. Nah, kalau mau menguji apakah produk kita itu ada yang nyari atau enggak, ini dari sini nanti ujinya. Karena di kolom E ini adalah real pengetikan user Shopee. Mana warna? Langkah selanjutnya kita sortir di sini data lagi. Ini bukan. Nah, loh, banyak yang tayangnya itu iklan saya ke sini, orang yang ketik ini. Nah, ini coba belum dipasang.
Sudah dipasang belum? Sudah. Cari lagi yang belum dipasang. Rp37.000. Harganya mahal, popularitasnya kurang. Sudah, jangan dipakai dulu yang begini. Tayang sih tayang, iklan kita cuman mehong. Coba yang ini. Mana sih? Nah, kalau ini dia, popularitinya tinggi, volume seberapa juga nggak masalah, harganya murah, pasang aja, jebret pasangin. Tapi setelah dari data iklan, bukan prediksi ngasal. Mana Dewi? Kok ini ada chromium sih? Ngeri ribuh wae mau ditosking nanti beraten. Cari maning. Memang ada yang ini. Ini tayangnya ke pengetik ini. Tapi cuman sedikit, makin bawah makin sedikit. Nah, ini dia. Yang sedikit-sedikit juga ambilin aja. Karena biar iklan kita banyak impresi dulu. Hmm, 20. 20, oke, cari lagi. Cari lagi di atas. Sudah, tidak ada lagi. Produk dilihat, jumlah klik. Masih sama kata-kata yang tadi. Ini sudah dipasang semua kayaknya. Ini nih. Yes, tidak ada bro, jangan, tidak ada. Kenapa tidak ada? Nah, selanjutnya dari produk terjual kita cek pesanan langsung, cek ya mas ya. Jadi yang real sampai beli itu ngetiknya dia ini asbak rokok unik sama asbak. Nah ini dia ya, sudah, ini sudah terpasang, nggak harus dikopi.